Hai, selamat datang kembali di Airelun Podcast. Di episode ini, kita tidak hanya akan membahas overthinking sebagai sesuatu yang sering terjadi, bukan hanya sebagai kebiasaan berpikir yang berlebihan yang umum dialami banyak orang, tetapi kita akan mencoba melihatnya dari sudut pandang yang lebih dalam lagi, lebih logis lagi, dan lebih jujur, yaitu memahami bagaimana overthinking itu sebenarnya bekerja di dalam pikiran, mengapa ia terasa seperti sesuatu yang benar, padahal seringkali tidak menghasilkan apa-apa, dan bagaimana ia secara perlahan menguras energi mental tanpa memberikan kejelasan yang nyata. Karena jika diperhatikan dengan lebih teliti, banyak orang yang merasa lelah bukan karena terlalu banyak melakukan sesuatu, tetapi karena terlalu banyak memikirkan sesuatu. Dan ini adalah jenis kelelahan yang berbeda. Kelelahan yang tidak terlihat, kelelahan yang tidak selalu bisa dijelaskan, tetapi sangat nyata dirasakan. Secara logika, berpikir itu adalah alat, ia digunakan untuk memahami masalah, untuk mencari solusi dan mengambil keputusan. Berpikir yang efektif selalu memiliki struktur. Ada awalan, ada proses, dan ada akhir. Namun, overthinking tidak mengikuti struktur ini. Overthinking adalah proses berpikir yang tidak memiliki titik akhir yang jelas. Masalah yang sama diputar berulang-ulang. Pertanyaan yang sama muncul berkali-kali. Kemungkinan yang sama dianalisis tanpa henti. Dan yang paling penting untuk dipahami adalah tidak adanya progres, hanya ada pengulangan. Nah, salah satu alasan mengapa overthinking ini sulit dihentikan adalah karena ia terasa seperti aktivitas yang produktif. Seseorang merasa sedang berpikir, sedang menganalisis, sedang berhati-hati, dan secara permukaan itu terlihat masuk akal. Namun, jika dilihat lebih dalam lagi, ada satu pertanyaan sederhana yang bisa digunakan untuk membedakannya. Apakah setelah berpikir panjang ada keputusan yang diambil? Jika tidak ada, maka kemungkinan besar itu bukan berpikir, melainkan overthinking. Berpikir yang efektif menghasilkan kejelasan, overthinking menghasilkan kelelahan. Perbedaannya bukan pada seberapa lama seseorang berpikir, tetapi pada apakah proses itu bergerak atau hanya berputar semata. Jika seseorang memikirkan hal yang sama berulang kali tanpa hasil yang berbeda, itu bukan proses namanya, itu loop. Setiap aktivitas mental membutuhkan energi. Berpikir, menganalisis, membayangkan kemungkinan, semua itu menggunakan sumber daya yang sama. Namun, ketika energi ini digunakan untuk sesuatu yang tidak menghasilkan keputusan, maka hasilnya adalah kelelahan tanpa hasil. Dan ini yang sering dirasakan, capek tanpa tahu kenapa. Secara logika, otak manusia dirancang untuk menyelesaikan masalah. Ketika ada sesuatu yang tidak pasti, otak akan mencoba mencari kepastian. Namun, ketika kepastian tidak bisa ditemukan, otak tidak berhenti. Ia terus mencoba, terus mengulang, berharap bahwa dengan berpikir lebih lama lagi, jawaban akan segera muncul. Padahal, dalam banyak kasus, jawaban ini tidak datang dari proses berpikir yang lama, tetapi dari bertindak atau tindakan. Jika ditarik lebih dalam lagi, hampir semua overthinking ini punya akar yang sama, yaitu ketakutan. Takut mengambil keputusan yang salah, takut akan menyesal, takut akan gagal, takut kehilangan peluang, dan takut yang lain. Dan karena takut tersebutlah, seseorang mencoba mengontrol masa depan dengan berpikir lebih banyak lagi. Padahal, masa depan tidak bisa dikontrol dengan pikiran. Overthinking ini memberikan ilusi kontrol, seolah-olah dengan memikirkan semua kemungkinan, seseorang bisa menghindari kesalahan. Padahal kenyataannya tidak. Karena tidak semua variabel itu bisa diprediksi, tidak semua resiko bisa dihindari, dan tidak semua hasil bisa diketahui sebelum dijalani. Salah satu efek dari overthinking adalah kompleksitas yang terus meningkat. Masalah sederhana menjadi lebih rumit. Pilihan kecil menjadi yang besar, keputusan biasa menjadi keputusan yang berat. Bukan karena masalahnya berubah, tetapi karena cara berpikirnya yang membesar. Dalam kondisi normal, keputusan bisa diambil dengan cukup cepat. Namun, ketika overthinking ini terjadi, setiap pilihan dianalisis terlalu dalam.
Setiap resiko akan diperbesar, setiap kemungkinan akan dipertimbangkan, dan akhirnya apa? Tidak ada yang dipilih. Zong, ini adalah bagian yang sering tidak diterima secara logika. Banyak orang ingin memahami semuanya terlebih dahulu, ingin yakin, ingin pasti, ingin jelas, baru bergerak. Namun, banyak hal dalam hidup tidak bekerja seperti itu. Kejelasan sering datang setelah dijalani, bukan sebelum dijalani. Kejelasan berarti tahu arah, kepastian berarti tahu hasil. Masalahnya, banyak orang menunggu kepastian, padahal yang dibutuhkan apa? Hanya kejelasan, dan kepastian hampir tidak pernah tersedia di awal. Jika dilihat dengan jujur lagi, berapa banyak pikiran yang benar-benar menghasilkan keputusan, dan berapa banyak yang hanya diulang-ulang. Kesimpulan dari episode kali ini adalah, overthinking ini bukan solusi ya teman-teman. Ia hanya membuat masalah terasa lebih besar. Dan dalam banyak kasus, kejelasan ini tidak datang dari berpikir yang lama, tetapi dari berhenti sejenak dan mulai bertindak. Sekian dulu ya episode ke-19 kali ini. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan Airlun Podcast. Jika ada satu hal yang bisa dibawa dari episode kali ini, mungkin bukan cara berpikir yang lebih dalam lagi, tetapi kesadaran bahwa tidak semua hal perlu dipikirkan sampai selesai, alias overthinking. Karena dalam banyak hal, kejelasan datang setelah kita bergerak, bukan sebelum bergerak. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Terima kasih teman-teman. See you. Bye-bye.